Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, izin melakukan presentasi tentang dasar-dasar logika, Sutopik, modus ponens, modus tollens. Sebelum melakukan presentasi, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Selanjutnya, mari kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang modus ponens. Modus ponens yaitu perhatikan implikasi bila P maka Q yang diasumsikan bernilai benar. Selanjutnya diketahui bahwa P benar supaya implikasi jika P maka Q benar, maka Q juga harus bernilai benar. Secara simbolis, modus ponens dapat dinyatakan sebagai berikut. Pernyataan yang pertama, jika P maka Q. Contohnya, jika Ronaldo belajar, ia akan mendapatkan juara kelas. Ronaldo belajar itu pernyataan yang P dan ia mendapatkan juara kelas adalah pernyataan yang Q. Jadi kesimpulannya Ronaldo mendapatkan juara kelas. Jadi jawabannya adalah Q. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan tabel kebenaran sebagai berikut. Baris yang pertama, jika P benar Q benar, maka jawabannya benar. Yang kedua, jika P benar Q salah, maka salah. Yang ketiga, jika P salah Q benar, maka benar. Yang keempat, jika P salah Q salah, maka jawabannya adalah benar. Baris kritis adalah baris pertama. Pada baris tersebut, konklusi Q itu bernilai T, sehingga argumennya valid. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemateri pertama. Contoh, jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Hari ini tanggal merah, oleh karena itu hari ini sekolah tidak masuk. Kemudian kita misalkan, jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk sebagai P, hari ini tanggal merah sebagai Q. Kemudian kita dapat simbolkan, yang pertama P, yang kedua jika P maka Q dibagi maka Q. Jadi dari argumen di atas dapat dikatakan valid. Untuk melihat atau membuktikan argumen di atas valid atau tidaknya, mari kita melihat contoh tabel kebenaran berikut. P benar, Q benar, jika P maka Q benar, maka Q benar. P benar, Q salah, jika P maka Q salah, maka Q salah. P salah, Q benar, jika P maka Q benar, maka Q benar. P salah, Q benar, jika P maka Q benar, maka Q salah. Jadi, dari tabel kebenaran di atas dapat terlihat bahwa argumen tersebut valid, terdapat pada baris kolom pertama. Karena baris kritis dalam modus ponens dapat dikatakan valid apabila Q bernilai benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang B. Modus tollens. Modus tollens secara kasat mata berbeda dengan modus ponens. Tetapi kalau kita cermati dengan seksama, maka kita dapati bahwa kedua modus ini sebenarnya sama. Hal ini dapat kita tunjukkan dengan menggunakan hukum atau sifat ekuivalensi logik. Adapun modus tollens adalah sebagai berikut. Jika P maka Q dibagi dengan negasi Q, maka menjadi negasi P. Karena jika P maka Q dia sama dengan jika negasi P maka negasi Q, maka modus tollens dapat ditulis sebagai berikut. Jika negasi P maka negasi Q dibagi dengan negasi Q, maka hasilnya negasi P. Dengan memperhatikan model terakhir dan modus ponens, maka kita tidak akan ragu mengatakan bahwa sebenarnya kedua modus ini pada dasarnya sama saja. Seperti modus ponens, argumen yang memenuhi modus tollens juga dijamin kesahihan atau kevalitannya. Dengan kata lain, argumen yang memiliki pola seperti modus tollens dapat dinyatakan sahih atau melalui proses pembuktian lagi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai contoh dari modus tollens, yang mana tadi telah dijelaskan oleh teman saya
tentang bentuk pernyataan dari modus tollens. Jika P maka Q atau P implikasi Q sebagai premis 1, negasi Q sebagai premis 2, maka konklusinya adalah negasi P. Itu juga sebagai argumen valid. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua contoh dari modus tollens. Contoh yang pertama yaitu dalam kehidupan sehari-hari dalam matematika. X adalah bilangan genap, X habis dibagi 2. Premis 1, jika P maka Q atau P implikasi Q adalah jika X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Premis kedua, negasi Q-nya yaitu X tidak habis dibagi 2. Maka selanjutnya konklusi yaitu negasi P, X tidak bilangan genap. Contoh yang selanjutnya yaitu menentukan kesahihan argumen berikut. Jika Adit rajin belajar, maka ia akan lulus ujian. Adit tidak lulus ujian, oleh karena itu Adit tidak rajin belajar. Dari argumen tersebut dimisalkan S sebagai Adit lulus ujian dan T sebagai Adit rajin belajar. Maka argumen tersebut dapat ditulis premis 1 S implikasi T. Jika Adit lulus ujian, maka Adit rajin belajar. Premis kedua, negasi Q, Adit tidak rajin belajar. Selanjutnya yang terakhir konklusi negasi P, Adit tidak lulus ujian. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan bila ada hati yang tersakiti, kami mohon dimengerti karena kami juga sering disakiti. Hehehehe. Semoga kuat sampai tamat. Terima kasih sudah hebat.